Karena Pak, kenapa kalau ngomong bahasa Inggris ngerti? Karena kurang praktek, itu aja. Udah praktek aja, praktek dimanapun gitu. Di live ini, di live orang yang bagus, carilah praktek-praktek yang bagus. Jangan cari live orang yang kerjanya cuma jual aksen. Itu nggak, bukan intinya tuh. Cari cari latihan live yang betul-betul ngajak kita paham komunikasi gitu, bukan aksen yang dijual. Karena aksen tuh semua bangsa di seluruh dunia tuh punya aksen bahasa Inggris yang masing-masing gitu. Jadi latihan aja tiap hari, baca banyakin baca buku bersuara ya. Kalau kita udah biasa banyak baca buku, banyak baca bahan bersuara, bukan bahan bahasa Inggris ya, bukan buku grammar ya maksud aku ya. Maksudnya misalkan kita suka pariwisata, ya bacalah tentang situs-situs pariwisata dalam bahasa Inggris. Terus udah gitu baca tentang hospitality, tentang service, tentang makanan, tentang keselamatan, keamanan. Itu kan semua berkaitan tuh sama hospitality. Belajar tentang itu. Rajin buka kamus sambil baca bersuara supaya ini dilatih, pelafalan dilatih sama pendengaran dilatih. Otomatis insya Allah coba deh 30 hari 2 jam sehari aja latihan baca bersuara dengan situs yang berkualitas ya, atau bahan yang berkualitas dalam bahasa Inggris. Itu insya Allah kalau benar-benar kita rajin buka semua kamus Inggris ya, Inggris Indonesia sama Indonesia Inggris atau Indonesia itu ada 4 macam. Lu rajin buka kamus, terus lu berusaha paham sesuai arti. Ini kata artinya apa sih di kalimat ini gitu loh. Misalkan kata to di sini itu untuk atau ke atau guna atau apa ini gitu. Jadi kita harus rajin paham sesuai pengertian di kalimat itu sama kalimat sebelumnya sama kalimat di bawahnya. Kalau kita semakin rajin mikirin arti sesuai konteks ya, sesuai pengertian kalimat, lu lama-lama jago beneran. Coba deh sebulan dulu 2 jam sehari aja, insya Allah makin mahir kok, beneran. Asal tulus ya, serius. Rajin buka kamus, rajin melafalkan. Kalau nggak tahu cara melafalkannya, buka kamus. Ada pencetatan loudspeaker di situ, cara melafalkan kata pronunciation gitu. Pencet itu loudspeakernya, nanti keluar tuh cara pelafalannya. Jadi sebenarnya semua itu tersedia gratis, tapi tidak ada yang gratis. Maksudnya lo tuh harus bayar harga yang mahal. Harga yang paling mahal tuh waktu. Lo mau habisin berbulan-bulan, bertahun-tahun baca buku grammar terus, percuma. Nggak akan bisa mahir bahasa Inggris kalau nggak dipraktekin sesuai minat, sesuai profesi, sesuai usaha gitu. Apalagi ya, ada pertanyaan lagi kah? Thank you ya for the likes. I appreciate you guys joining ya. Ya, boleh sambil buka bukunya, sambil dengerin audiobooknya. Kan di YT tuh banyak buku-buku audiobook tuh. Cari PDF-nya yang gratisan, ada kan banyak gitu. Soalnya biasanya kalau yang di YT itu udah ada PDF-nya yang gratis biasanya. Nggak mungkin, susah nyari yang masih dijual, masih lisensi. Itu mau dicari YouTube audiobooknya susah kalau nggak berbayar gitu di YT. Jadi banyak kok buku-buku yang udah umur ratusan tahun itu masih dipakai sama investor-investor zaman sekarang. Karena saking nggak berubahnya prinsip ekonomi segala macam itu nggak berubah kok. Intinya tetap sama gitu. Jadi belajar dari situ aja. Ngapain kita ya sama-sama. Ngapain kita belajar dari orang lain kalau kita bisa langsung gitu. Karena kalau belajar dari orang lain itu kita bisa aja dibohongin gitu. Makanya di privat gue itu gue minta murid gue baca gitu. Tapi bahannya disiapin sesuai dengan profesi murid. Jadi bahannya bukan tentang buku grammar lagi, bukan tentang contoh kalimat lagi. Gue tanya, lo profesinya apa? Atau pekerjaan lo apa? Atau wirausaha lo apa? Terus rencana 5 tahun lo ke depan tuh apa? Kalau lo bisa jawab itu berarti udah setengah jalan tuh. Udah setengah jalan untuk mencapai cita-cita. Cuman hanya perlu menggunakan bahasa Inggris untuk lebih lagi gitu loh. Lebih lagi memahami istilah-istilah sama keterampilan-keterampilan yang perlu diasah
untuk mencapai cita-cita itu. Jadi bahasa Inggris itu cuma alat komunikasi untuk bertukar informasi gitu loh, mau menyampaikan pesan sama menerima pesan. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris itu untuk memberdayakan ini nih, karena ada ribuan buku dalam bahasa Inggris yang udah tersedia buat kita untuk kita ambil ilmu yang kita mau. Belum lagi semua ilmu dan keterampilan yang penting dari semua bangsa di dunia udah diterjemahin ke dalam bahasa Inggris gitu. Lo bayangin dengan modal satu bahasa aja lo bisa dapat segitu banyak. Jadi tolonglah kalau bisa coba deh sebulan baca buku bersuara sesuai dengan minatmu. Mau baca tentang buku manajemen kek, mau baca tentang apa kek, nggak apa-apa berdarah-darah dulu, nggak apa-apa susah-susah dulu, nggak apa-apa stres, nggak apa-apa sampai otak lo ngebul gitu ya. Tapi percaya deh, kalau lo tulus, lo rajin buka kamus, lo berusaha memahami sesuai arti, lo baca bersuara, insya Allah dalam sebulan adalah peningkatannya walaupun sedikit. Ya, lo dapat ilmu 1, lo dapat praktek jam terbang 2, lo makin banyak melafalkan dengan baik dan benar, sama ini otak makin berkembang jaringan-jaringannya. Jadi otak tuh kalau dipakai tuh makin banyak jaringannya. Semakin banyak jaringannya, semakin modal besar lo buat mecahin masalah-masalah yang ada. Karena orang tuh susah mau capai cita-cita karena dia ngeliat masalah begitu besar, lalu cita-citanya dikecilin. Kata orang-orang kayak Bob Proctor, Brian Tracy, Napoleon Hill, jangan mimpi lo yang dikecilin, masalahnya yang dikecilin. Mimpi mah jangan dikecilin katanya. Kan masalah bisa dikecilin. Dengan cara apa ya, dipecahin lah, diatasi gitu loh. Soalnya banyak orang yang punya cita-cita besar, terus dia ngeliat, betapa susahnya mencapai hal ini, butuh proses bertahun-tahun. Akhirnya cita-citanya digantung, atau enggak cita-citanya dibikin makin lama makin kecil. Akhirnya nggak ada cita-cita sama sekali. Akhirnya hidup apa begitu-begitu aja gitu, kayak robot gitu, gitu. Tapi dia nggak bahagia gitu. Yang ada tuh orang mau cahin masalah biar bisa mencapai cita-cita gitu. Karena kalau kita ngaku orang beragama ya, lu lihat aja para nabi dan rasul, mereka kan nongkrong bareng sama malaikat Jibril tuh sehari-hari. Mereka juga kalau berdoa langsung didengerin sama Tuhan, kayak gini didengerin sama Tuhan. Tapi ternyata nabi dan rasul ada yang ditelan ikan, ada yang dipanggang, ada yang sejak kecil nggak punya bapak, lalu umur 6 tahun nggak punya ibu, ada yang macem-macem lah. Nah kita cuma mau berdoa doang dapat, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Jadi kalau kita orang-orang beriman, kita harus tahu bahwa kita harus berusaha, karena Nabi sama Rasul aja nongki bareng sama malaikat Jibril aja menderita kok. Lah kok kita cuma mau ke makam doang? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ini bukan surga bro. Nggak ada tuh afirmasi juga. Afirmasi apa? Afirmasi kalau nggak ada tindakan nyata juga nggak akan terwujud untuk memanifestasikan sesuatu. Ya guys, ada pertanyaan lain nggak? Ada yang mau latihan bahasa Inggris nggak sekarang? Latihan baca, ayo. Kalau mau latihan baca, ayo sekarang, yuk. Nggak gua hina kok. Gue juga belajar kok. Gue kan guru kan harus selalu belajar. Gue malah nggak mau nyebutin diri gue guru, cuman biar jelas aja. Soalnya orang kalau bilang study buddy juga bingung, study buddy apa sih gitu. Gue teman belajar lah ibaratnya. Yo guys, teman, kalau ada yang mau wawancara bulan depan, ayo siap-siap sekarang. Jangan nunggu baru besok mau wawancara, totalnya siap-siap sekarang, ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Siapin dari awal. Kalau bisa setahun sebelumnya, baca bahan mengenai perusahaan yang mau dilamar, baca bahan mengenai keterampilan yang mau dipakai nanti pas kerja atau pas wirausaha. Jadi baca bahan dalam bahasa Inggris sesuai itu gitu. Itu pasti insya Allah pasti naik deh bahasa Inggrisnya kalau serius. Nggak usah belajar buku grammar, udah 6 tahun kan belajar buku grammar di sekolahan. Kalau udah 6 tahun belajar buku di sekolahan, baca grammar, contoh kalimat di sekolahnya udah dipakai lah. Bacalah buku tentang manajemen kek, tentang investasi kek. Pokoknya yang bisa menjadi modal untuk wirausaha atau